Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim dari Universitas Jabal Ghafur Sigli Aceh dengan saya sendiri Cut Intan Nabila sebagai pembicara yang pertama, Teguh Iqsal selaku pembicara yang kedua, dan Muhammad Irsyadi selaku pembicara yang ketiga. Di posisi kontra dengan mosi Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dewan juri yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Dari kewenangan di atas, diharapkan Bawaslu harus mampu memberikan nilai keadilan dari setiap proses pemilu. Pemilu dan pemilihan sebagai proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Proses pemilu dan pemilihan diharapkan dapat dilaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan penetapan hasil. Apabila dalam proses penetapan hasil terdapat kecurangan, maka diharapkan Bawaslu mampu menggali nilai kebenaran dari proses pemilu yang telah ditetapkan agar mampu memberikan kepastian hukum. Dewan juri yang terhormat, di sini kami akan membahas konsep keadilan pemilu, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah konsep sistem pemilu demokratis. Pada tahapan pengungutan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan umum, potensi hilang atau kecurangan suara pemilih baik secara sengaja atau tidak sengaja sangat mungkin terjadi. Salah satunya karena tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan ruang atau mekanisme bagi siapa saja untuk mencari keadilan di saat ditemukan dugaan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran aspek pidana, etik maupun administrasi pemilu. Yang kedua adalah konsep pemilu adil dan demokratis. Mengacu pada konsepsi keadilan pemilu dari ideal nasional, maka keadilan pemilu harus mencakup saran dan mekanisme serta mengandung 3 elemen: pencegahan sengketa pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada. Dan yang ketiga adalah konsep pelanggaran dan kejahatan pemilu. Dalam penegakan hukum diintrodusir 2 konsep, yakni pelanggaran hukum dan kejahatan hukum. Pelanggaran hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum. Dewan juri yang terhormat, sekarang saya akan eksplorasikan kasus berdasarkan kajian terhadap putusan Panwasli Kabupaten PD nomor 001-PS.01.21-2019 yang mengabulkan permohonan pemohon yaitu Partai Daerah Aceh menurut tujuan dan tinjauan hukum kepemiluan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan azas kemanfaatan. Maka proses penyelesaian sengketa atau pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilu lainnya dapat dipenuhi sepanjang prinsip-prinsip hukum. Ya, penyelesaian sengketa dan pelanggaran dapat dibuktikan lewat sebuah proses adjudikasi atau kajian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Pemilu dan pemilihan ditinjau dari tujuan hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum, gagasan keadilan dalam kontemplasi hukum dimulai ketika Aristoteles memodifikasikan pemikiran Plato yang memisahkan dunia persepsi indera dari dunia ide, sementara Aristoteles menempatkan ide sebagai pembentuk. Bentuk itu kemudian menjadi esensi atau materi dan menjadi aktualisasi kepada individu. Sedangkan yang kedua, kepastian sebagai sisi kedua tinjauan hukum. Antara ideal dan praktik selalu memiliki potensi pertentangan atau selisih. Untuk mengantisipasi ketegangan yang menghasilkan pertentangan itu sekaligus menengahinya, maka muncullah tuntutan adanya peraturan dalam bentuk definitif yang hanya dapat dicapai melalui hukum tertulis. Bentuk definitif inilah berupa awal kepastian hukum. Sedangkan yang ketiga, kemanfaatan sebagai wilayah konkret tujuan hukum. Walaupun keadilan dan kepastian merupakan titik berangkat sekaligus tujuan hukum yang masih berada pada wilayah kontemplasi ideal, kemanfaatan hukum justru berada pada wilayah konkret ketika idealisme, keadilan dan watak kepastian dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Ketiganya menjadi nilai dasar hukum yang harus ditegakkan sekalipun sulit karena sangat sering terjadi pergesekan di antaranya. Dari pembahasan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa penyelesaian sengketa dan rekomendasi penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan kewenangan yang
ditentukan di dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu terhadap kasus pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional adalah sesuai dengan konstitusi dan pemenuhan rasa keadilan bagi peserta pemilu. Terjaminnya hak-hak peserta pemilihan umum atau pemilihan adalah hak asasi yang dilindungi dalam konstitusi dan prinsip-prinsip hukum secara umum. Pemenuhan hak-hak tersebut sepatutnya dilindungi dan diberikan kepada peserta pemilu atau pemilihan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berdasarkan hukum. Seperti adagium yang sering kita dengar, yaitu equum est bonum est legum, yang berarti apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sekian pembahasan dari tim kami. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.